bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita hari ini malam ini dalam rangka meneruskan bahasan irfan kita. Kita masih berbicara tentang kesempurnaan. Jadi kita sudah berbicara bahwa yang namanya sempurna itu ketika tidak kurang dari sesuatu itu. Jadi kita seperti tadi dalam pembahasan kita sore, kita sudah mempersepsi sesuatu yang disebut sempurna ya seperti yang kita persepsi dari sesuatu itu. Kalau tidak seperti itu ya berarti tidak sempurna. Jadi kesempurnaan itu dalam pengertian kita adalah ketika semua yang karakteristik penting yang ada pada sesuatu itu, yang seharusnya ada pada sesuatu itu benar-benar ada. Kalau benar-benar ada, berarti sempurna namanya. Nah, bagaimana dengan kesempurnaan jiwa? Nah, ini yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah kesempurnaan manusia. Jadi sebelumnya kita bicara dulu tentang makna sempurna. Kita sudah bicara makna sempurna kaitannya dengan benda-benda di sekitar kita. Sekarang kaitannya dengan jiwa manusia. Apa makna kesempurnaan dari sisi jiwa manusia? Apa yang disebut dengan jiwa yang sempurna? Mari kita masuk ke layar monitor kita, screen kita untuk melihat pelajaran kita malam ini. Jadi kemarin kita sampai di sini. Ini tanggal 8 Januari berarti hari Sabtu yang lalu. Nah sekarang kita bicara tentang kesempurnaan hakiki manusia. Jadi sebelumnya hanya berbicara tentang kesempurnaan saja. Ya, kesempurnaan. Apa itu sempurna ini? Hakikat kesempurnaan. Sekarang hakikat kesempurnaan itu adalah secara umum. Pembahasannya secara umum. Nah sekarang kita persempit pembicaraan yaitu manusia. Apa yang maksud dengan kesempurnaan hakiki manusia? Nah jemaah sekalian, ini yang kita pelajari sekarang. Sebelum kita pelajari, karena kita ketemu lagi kata-kata mungkinul wujud, maka kita ulangi lagi sedikit kaitannya dengan wujud tadi sore. Jadi sore kita sudah bicara bahwa wujud itu satu tunggal, tetapi bergradasi. Jadi wujud itu tunggal, tetapi karakternya, karakteristiknya, ataukah sifatnya, wataknya adalah bergradasi. Sehingga karena bergradasi menimbulkanlah di sepanjang gradasi itu menimbulkanlah kemajemukan. Setiap yang mengambil tempat di wilayah yang berbeda, kalau bahasa kita tadi di karpet yang berbeda, maka akan memiliki ciri khas tersendiri, memiliki perbedaan dengan yang lain. Nah, wujud itu bagaimana kalau kita mengatakan bahwa lemari itu ada. Kita lihat, jadi kita tadi kembali pada pembahasan filsafat tadi sore. Lemari itu ada, lemari ada. Kereta ada. Pohon atau pokok ada. Ya. Semuanya ada, air ada. Nah, jemaah sekalian berbahagia kalau kita katakan Tuhan ada. Nah, sekarang kita lihat kata ada di sini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Kita masuk lagi.
Ya, jadi tadi kita sudah bicara ini. Apa bedanya Tuhan ada dengan air ada? Kalau kita katakan sama, kan berarti ada samanya. Benda dengan Tuhan itu sama-sama ada. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Untuk menghindari kekacauan pengertian ini, maka kemudian yang berkaitan dengan benda-benda seperti ini dan berkaitan dengan Tuhan biasa diberi sebutan yang berbeda. Ini disebut dengan mumkinul wujud. Ini mungkinul wujud. Sedangkan di sini adalah wajibul wujud. Ya, biasa artikan dengan ini adalah wujud mungkin, artinya air mungkin ada, mungkin tidak ada airnya. Pokok-pokok mungkin ada, mungkin tidak ada. Kereta mungkin ada, mungkin tidak ada. Dulu sebelum ditemukan tidak ada. Lemari sebelum dibuat tidak ada. Jadi lemarinya lah dikenal dengan mungkin wujud, sedangkan di sini selalu harus ada, wajib adanya. Jadi Tuhan itu adalah wajib ada, mutlak adanya. Kalau ini boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Karena boleh atau mungkin, maka disebut dengan mungkin al-wujud. Mungkinul wujud. Jadi mungkinul wujud. Ya. Jadi mungkinul wujud. Ya. Jadi mungkinul wujud. Ya. Nah, tadinya wajibul wujud. Ya. Wajibul wujud. Wajibul wujud. Ya. Wajibul wujud. Ini adalah mungkinul wujud, ini adalah wajibul wujud. Jadi wajib, mungkin. Ini adalah mungkinul wujud, wajibul wujud. Jadi begini. Nah, jemaah sekalian, jadi kalau kita bicara mungkinul wujud, berarti selain Tuhan. Ingat. Jadi kalau kita bicara mungkinul wujud, mungkin ini bahasa Melayu, mungkin wujud, mungkin adanya. Bisa ada, bisa tidak ada. Kalau ini selalu harus ada. Tidak boleh tidak ada dan tidak mungkin tidak ada. Makanya disebut dengan wajib adanya, wajib wujud, mutlak wujudnya. Jadi Tuhan itu adalah wajib wujud, sedangkan ini adalah mungkinul wujud. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ya. Kesempurnaan hakiki setiap mungkin wujud. Jadi yang kita bicarakan adalah mungkin wujud. Jadi kesempurnaan hakiki, kesempurnaan yang sesungguhnya, hakiki itu yang aslinya, yang sejatinya setiap mungkin wujud, berarti semua selain Tuhan adalah kefanaan. Jadi fana, tiada. Ya, tapi kalau dia tidak kemana? Ya, kepada Tuhan. Kefanaan mereka padanya. Jadi kita harus sampaikan bahwa kesempurnaan sejati, kesempurnaan hakiki, kesempurnaan asli bagi setiap mungkin wujud, segala sesuatu selain Allah adalah sebetulnya tidak ada. Tidak itu fana. Ya, tetapi kata tidak ada tadi kita anggap tidak ada kata itu. Kalau begitu fana kemana? Fana mereka kepadanya. Jadi fana mereka kepadanya. Jadi kefanaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tadabbur kita pernah singgung sedikit ini. Bahwa sebetulnya yang dipikirkan oleh saudara-saudara kita yang beragama Buddha sebetulnya juga fana juga. Fana. Ya, cuma fananya itu tidak padanya. Jadi bedanya di situ. Fana ya fana saja, tidak ada, namanya nirwana. Nirwana itu kan fana ya, nir tiada. Jadi dia ketika dia tidak ada, maka pada saat itu terjadilah semacam penyempurnaan budi satwa atau apa. Jadi pada saat itu terjadilah kesempurnaan. Jadi kesempurnaan mereka itu pada saat dia tidak ada. Cuma ketiadaan mereka itu ya tidak ada. Kalau kita kan kalau tiada berpindah kepada dia. Pada saat kita fana yang ada hanya dia gitu.
Nah, tapi karena saudara-saudara kita di agama Buddha tidak berbicara tentang dia, tidak bicara tentang yang satu itu, hanya bicara tentang manusia saja, maka objek renungan mereka hanya pada manusia saja. Jadi ketika manusia meniada, manusia sudah tiada, manusia sudah fana, manusia sudah nirwana, maka pada saat itulah terjadilah kesempurnaan jiwa bagi mereka, ya, bagi orang Buddha. Nah, kalau kita, kefanaan itu dibutuhkan, tetapi ketika kita fana ada yang kekal. Ya. Karena kalau dia semuanya fana dan tidak ada yang ada selain kefanaan itu sendiri, ya kan berarti absurd. Iya. Pertanyaannya lah, yang fana itu siapa yang mengadakannya? Itu masalahnya. Jadi kesempurnaan hakiki bagi manusia adalah pemutlakan. Nah, ingat. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobalah renungkan dalam-dalam ini kalimat. Kesempurnaan hakiki setiap mungkin wujud. Yang ingat tadi ini mungkin wujud ini. Ya, semua selain Tuhan. Jadi semua selain Allah SWT. Semua selain Tuhan apa saja. Mau lemari, mau es, mau bumi, mau langit, mau apa saja. Mau elektron, proton, neutron, apa saja selain Tuhan, pada saat ini, pada hakikatnya adalah tiada. Ya. Jadi ketika yang mungkin wujud itu mengalami penyempurnaan, artinya apa? Justru pada peniadaannya. Karena hakikatnya dia tidak ada. Ya, jadi kesempurnaannya mungkin wujud, atau kita lebih tepatnya lagi, kesempurnaan manusia itu adalah ketika dia meniada. Loh, kenapa? Karena memang dia tidak ada. Nah, coba kita lihat. Kita lihat ini suratnya, ya. Karena tadi ya, Al-Quran ini dia. Kita lihat surat 76. Surat 76 ini. Bapak Ibu sekalian, ini surat 76. Allah berfirman, hal ata alal insani. Hal, apakah atau bukan? Kita artikan apakah. Ata telah datang. Alal insan kepada manusia. Artinya bukankah telah datang kepada manusia al-insan hainun suatu masa. Jadi pernah kita suatu masa, hain suatu masa itu adalah dalam suatu saat, ya. Kalau orang Malaysia dengan Singapura, suatu saat. Minadar dalam rentang waktu. Jadi dahar ini kita artikan time, sedangkan ini adalah saat, ya. Time itu kan membentang waktu yang luas. Sedang kalau kita bicara tentang waktu secara keseluruhan kan biasanya pakai time, waktu. Ya. Nah, kalau ada satu masa, satu saat dalam waktu, seperti misalnya detik, kalau versi Melayu, versi Indonesia detik. Versi Melayu adalah saat, jadi saat ada detik. Pernah suatu saat, pernah suatu detik, kita tidak ada. Bukan hanya satu detik, artinya pas sebelum kita hadir di rahim ibu kita, kita tidak ada. Jadi artinya pernah kita suatu masa tidak ada. Pada saat kita tidak ada, lam yakun syai'an mazkura. Tidak bisa disebut sesuatu. Lam tidak yakun menjadi syai'a, sesuatu mazkura yang bisa disebut. Belum bisa disebut karena tidak ada. Ingat tadi kita lihat kalau tidak ada kereta kan kita tidak bicara kereta. Tidak ada lemari kan tidak bicara lemari. Tidak ada pokok-pokok, tidak bicara pokok-pokok atau pohon-pohon. Tidak ada air, kita tidak bicara air. Jadi kita pernah tidak ada. Sini katakan lam yakun. Lam yakun, belum yakun menjadi syai'a. Sebelum Allah mengatakan kun kan tidak ada yakun, ingat. Yakun ini sambungan daripada kun. Kun fa yakun. Kun fa yakun. Jadi lam yakun, pernah suatu saat, ya. Ketika Allah belum berkata kun, kita tidak ada, lam yakun syai'a, sesuatu pun. Dan karenanya mazkura tidak bisa disebut apa-apa. Karena kalau sesuatunya tidak ada, gimana caranya menyebut? Nama, tidak ada barangnya, tidak ada orangnya, tidak ada zatnya. Jadi kita pernah tidak ada, ya, kita tidak pernah tidak ada. Jadi
Kesempurnaan hakiki bagi manusia adalah pemutlakan, pelepasan diri dari seluruh kait-kait. Nah, ingat, kait-kait. Apa itu pelepasan diri dari semua kait-kait? Nah, kita lihat di sini. Kita gambarkan begini. Kita manusia. Kita manusia di sini nih. Ini adalah manusia. Kita kasih nama M. Kita kasih nama manusia. Mas sekalian, manusia ini dia terkait dengan banyak hal. Dia terkait dengan banyak hal. Contohnya misalnya terkait dengan ini. Nih, contoh saja ya. Ya, misalnya terkait dengan misalnya kereta. Ya, kita pakai singkatan saya biar muat ya. Kereta. Apalagi istri, suami, uang, pangkat, jabatan, apalagi emas, ya kira-kira gitu terbanyak. Jadi namanya kait-kait. Nah, ini kait. Jadi kita terkait ini ada ikatan ke sini. Nah, ketika kita ada ikatan ke sini, bagaimana caranya bergerak ke atas? Ya. Bagaimana kita bisa bergerak ke atas kalau di situ ada kaitnya? Ini kan harus bergerak ke atas nih. Ya. Dikatakan tadi Pak Nur Rusman dengan Mi'raj, ya, Mi'raj atau menempuh perjalanan suluk. Jadi ini adalah Mi'raj. Ya, Mi'raj. Ya, kalau kita Mi'raj di sini, bagaimana kita ke atas? Kalau ini terkait, ini kan terkait nih. Ada patoknya, terpatok ke K, kereta, mobil, terkait ke I, istri, terkait ke S, suami, terkait ke U, uang, terkait ke P, pangkat, terkait ke J, terkait ke E, emas misalnya. Banyaklah di sini. Jabatan. Nah, dan banyak lagi terkait di sini. Bahkan ada terkait kepada jenis makanan tertentu. Ada orang terkait kepada hobi tertentu. Terkait. Ya. Nah, ketika kaitan-kaitan kita di sini masih ada, bagaimana kita bergerak ke atas ini? Jadi, untuk bergerak ke atas, ya, untuk bergerak ke atas ini kait harus dilepaskan. Pertanyaannya, apakah kemudian kita jual, kita punya kereta mobil? Jawabannya kalau dijual, gimana kita berkendaraan? Jadi jawabannya bukan menjual mobil. Istri, apakah kita cerai dengan istri kita? Tidak, nabi-nabi juga punya istri. Suami, apa kita harus pisah dengan suami kita? Ya, manusia suci, wanita suci juga punya suami. Fatimah Tusahra punya suami. Khadijah, Bunda Khadijah di Sudah Al-Kubra juga punya suami. Hajar punya suami. Jadi bukan masalah berpisah atau tidak. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terkait? Nah, ketidakberkaitan inilah atau kamu lepaskan kaitan-kaitan inilah yang disebut dengan satu istilah. Ya, namanya satu istilah. Istilahnya itu namanya zuhud. Zuhud. Ya, zuhud namanya. Ya, kita zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud ini dalam Al-Quran cuma satu. Pada saat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dijual. Itu disebut dengan kata zuhud. Ya. Di zuhud itu artinya bagi kita tidak bernilai. Dipakai tapi tidak bernilai. Kayak kita melihat bonekanya anak-anak. Ya. Anak-anak bonekanya bernilai, tapi bagi kita ibunya, orang tuanya, ayahnya tidak bernilai. Makanya kalau dibanting-banting ya tidak apa-apa, biarin saja. Kenapa tidak bernilai? Nah, zuhud itu artinya mencari dunia, tapi tidak tersimpan di hati. Itu adalah zuhud. Jadi zuhud itu tidak tersimpan di hati. Semua yang kita cari di sini, ya, semua yang ini mulai daripada huruf K sampai huruf E ini, kita cari, kita ada, kita bersama dengan mobil kita,
kita serumah dengan istri dan suami kita di dompet ada uang kita di kantor ada pangkat kita, ada jabatan kita, ada juga kita punya emas kalau kita menabung misalnya, kita punya. Tetapi tidak lagi terkait dengan jiwa kita. Terkait dengan apa? Murni hanya kebutuhan saja. Tanggung jawab kita. Karena dalam kehidupan dunia ini, kita harus kalau mengambil berasnya petani harus ditukar. Tukernya dengan uang atau dengan emas. Maka kita harus ada uang dan emas. Kalau tidak, berarti kita tidak bisa mengambil terus-menerus berasnya petani. Sekali mungkin dikasih, tapi setiap hari tidak mungkin. Harus kita ada barter namanya. Nah, uang dan emas itu adalah termasuk salah satu benda yang menjadi alat barter di dalam sistem ekonomi sekarang dan dulu. Nah, jadi zuhud. Jadi zuhud ini hanya satu dalam Al-Quran. Mari kita lihat dalam surat Yusuf ya. Supaya kita lihat dulu kata zuhud. Surat Yusuf. Jadi kita lihat di sini. Ayatnya 20. Jadi ceritanya, singkat cerita ini ya. Yusuf yang masih kecil itu dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian pedagang lewat. Ya. Pedagang lewat. Menurunkan timah. Setelah ditarik ke atas, ternyata anak-anak. Berarti pasti anak ini benar-benar masih kecil. Kenapa? Karena ditarik ke atas itu masih bisa ditarik. Bayangkan kalau sudah besar, nggak mungkin bisa ditarik oleh satu orang. Ini ditarik ke atas seperti air saja. Nah, berarti pada saat itu Yusuf benar-benar masih kecil. Tarik dari bawah sumur, ternyata yang naik orang, anak-anak Yusuf. Akhirnya pedagang ini membawa Yusuf pergi bersama dengan rombongannya. Dan karena dia adalah anak-anak mau disuruh mengangkat barang masih kecil, ikut terus sama kita hanya merepotkan. Kan begitu Pak Bu ya? Karena ini bukan anak mereka, anak-anak yang tidak tahu siapa yang punya. Maka kalau dibawa terus merepotkan, kalau dijual juga belum laku sebagai budak anak-anak. Akhirnya sampai di Mesir. Nah, sampai di Mesir kan berjalan menuju ke Mesir. Sampai di Mesir, kota besar pada saat itu, dijuallah dengan harga yang sangat murah. Ya, jadi di sini katakan wasyarauhu. Syara itu dari kata ishtara, wasyarauhu. Dan dia atau mereka menjualnya. Ya, mereka pedagang itu menjualnya. Hunya Yusuf. Dengan samanin harga. Samanin baksin yang murah. Ya. Dengan harga yang baksin murah. Ya, jadi wasyarauhu samanin baksin. Dan mereka menjual Hunya Yusuf dengan harga yang murah. Yaitu berapa? Darahim ma'dudatin. Darahim beberapa dirham. Bapak sekaligus ini adalah footnote ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dirham itu adalah mata uangnya Nabi orang Islam, itu jelas tidak benar. Al-Quran mengatakan bahwa Mesir menggunakan mata uang dirham. Pada waktu itu pemerintahnya siapa? Fir'aun. Ya. Fir'aun, tapi bukan Fir'aun waktu zamannya Nabi Musa. Karena Fir'aun kan nama raja. Jadi ini Mesir ini adalah bukan wilayah yang Islam menerapkan syariat agama. Ya, nanti Nabi Yusuf masuk ke sana setelah dibawa oleh pedagang ini. Nah, mereka menggunakan kata darahim. Beberapa dirham ma'dudat. Ya, terbilang artinya jumlahnya. Hanya jumlahnya beberapa dirham saja. Jadi beberapa dirham. Wakanu dan adalah mereka. Siapa mereka? Pedagang-pedagang itu. Musafir itu ya pedagang juga. Pedagang atau kaum musafir itu fihi pada Yusuf. Ya. Minaz zahidin. Ya, tidak berharga. Ini kata tidak senang, minaz zahid tidak berharga. Zahid. Dari kata sini muncul kata zuhud. Zahid orang yang zuhud. Zahid ini adalah isim fa'ilnya, kata pelakunya. Zahid. Dari kata zahada yuzahid. Zahid.
Jadi wakanu dan mereka para pedagang itu fihi terhadap Yusuf minaz zahidin, tidak butuh, ya, tidak butuh. Karena tidak butuh ya tidak apa-apa dia dibawa, tetapi dijual juga tidak menyebabkan terjadinya penyesalan. Kenapa? Ya memang dia tidak butuh. Nah, dari sini muncul kata zuhud. Jadi para ulama mengajarkan kita zuhud artinya apa? Seperti mana pedagang ini atau kaum musafir ini memandang Yusuf, begitulah juga kita memandang dunia. Jadi sebagaimana para pedagang, para musafir memandang Yusuf, maka begitulah juga kita memandang dunia. Namanya minaz zahidin atau zuhud. Ya. Jadi inilah zuhud. Jadi sikap inilah, jadi kita menganggap ini ibarat pedagang. Nah ini adalah Yusuf-Yusufnya nih pada saat itu. Tidak berharga, tidak dinilai. Maka kemudian tidak apa-apa. Dijual dengan harga yang murah. Ya, jadi kenapa? Karena bagi mereka tidak berharga. Nah kalau kita sudah zuhud terhadap semua ini, berarti bahwa kita sudah siap landing. Take off. Kita sudah siap terbang. Sudah siap mi'raj. Ya. Mi'raj itu bergerak ke atas. Sudah mi'raj kepada Allah. Selama belum bisa melepaskan di sini, ya tidak bisa mi'raj kepada Allah. Ya. Jadi syarat mi'raj itu harus bersikap zuhud ya, terhadap dunia ini. Dan sementara hanya dengan mi'rajlah jiwa kita akan mengalami proses kesempurnaan. Karena kesempurnaan jiwa kapan terjadi? Ketika dia tiada dan yang ada hanya yang kekal. Apa artinya? Ketika jiwa menyadari kebergantungan sempurnanya, kebergantungan mutlaknya kepada yang di atas. Sehingga dia merasa fakir, tidak punya apa-apa. Dia sebetulnya tidak ada. Dia merasakan ketiadaannya, yang ada hanya dia, Allah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi yang ada di sini cuma Allah. Yang ada hanya Allah saja ya. Dan dia. Nah, jadi zuhud bergerak ke atas kepada Allah, mi'raj. Ya. Apabila kita ini, makanya berkali-kali dalam Al-Quran menyebutkan ini. Ya. Jangan sampai karena ini semuanya mempengaruhi kita ke atas. Ya. Innama azwajukum wa auladukum fitnah. Pasangan kalian, anak-anak kalian itu adalah cobaan. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Janganlah karena urusan di bawah ini menyebabkan lalai daripada mengingat Allah. Apa namanya mengingat? Mi'raj, bergerak, suluk. Ya. Suluk kepada Allah SWT, safar menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi jemaah sekalian, itu penjelasan. Jadi kesempurnaan hakiki bagi manusia adalah pemutlakan. Jadi ingat pemutlakan. Jadi kapan kita sempurna? Apabila melakukan pemutlakan. Siapa yang dimutlakan? Yang maha mutlak. Jangan yang relatif dimutlakan. Salah juga. Yang dimutlakan yang memang mutlak. Nah, pada saat kita manusia melakukan pemutlakan, maka pada saat itu terjadi pelepasan diri dari seluruh kait-kait tadinya nih. Melepaskan diri dari seluruh kait-kait ini. Jadi ma'rifat dulu sini, ma'rifatnya apa? Yang ada hanya Allah, Allah lah hakikatnya, baru kita sadari, oh ternyata ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Allah. Maka kita bersikap zuhud kepadanya. Jadi permulaannya apa? Ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi kesempurnaan hakiki bagi manusia adalah pemutlakan. Pelepasan diri dari seluruh kait-kait. Dan memfanakan diri padanya. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kasih semuanya warna ini sama ya. Manusia adalah pemutlakan, pelepasan diri dari seluruh kait-kait ya. Dan memfanakan diri padanya. Kita menjadi tidak ada, yang ada hanya dia. Bagi manusia tidak ada kesempurnaan sedikit pun selain daripada itu. Jadi ingat, tidak ada kesempurnaan bagi jiwa manusia kecuali bagaimana caranya melepaskan diri kepadanya. Bagaimana cara kita melepaskan diri kepadanya? Ma'rifat, mengetahui bahwa kita memang tidak
ada. Kita ini tergantung dia ini. Ya. Jadi kita ini tergantung kepada dia. Dialah yang mengadakan kita. Kalau bukan dia mengadakan kita, tidak ada. Makanya balasannya apa? Kita harus bergerak ke atas. Ya, biasa kita sebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah busur atas ke bawah, ujung busur bawah ke atas. Ya. Ini namanya innalillah, ini wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini namanya adalah gradasi wujud, tashkik al-wujud. Ini namanya gerak substansi. Haraka jauhariyah. Nah, begitu. Jadi gerakan ini dari sini baru kita ke atas sana. Ya. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kesempurnaan hakiki bagi manusia adalah pemutlakan. Pelepasan diri dari seluruh kait-kait. Bagaimana caranya? Kita menyadari diri kita sebagai orang yang fakir. Ya. Kita tidak punya apa-apa. Ya. Kita ini sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di sini. Sebagaimana dalam pengetahuan nafs. Pengetahuan nafs itu pengetahuan jiwa. Jadi pengetahuan nafs ini adalah ilmu nafs. Jadi bahasa Arabnya al-ilm an-nafs. Dalam ilmu an-nafs, ilmu jiwa dikatakan bahwa syuhud manusia pada zatnya tidak lain adalah zatnya itu sendiri. Syuhud manusia pada zatnya, maksudnya syuhud apa itu syuhud? Menyaksikan. Ketika manusia menyaksikan pada dirinya sendiri, maka tidak lain yang disaksikan adalah dalam zatnya itu, dalam dirinya itu, dia adalah Allah. Seluruh hakikat-hakikatnya. Jadi, kalau kita manusia syuhud kepada diri kita sendiri, tidak lain adalah diri kita sendiri, dan ini adalah syuhud seluruh hakikat-hakikat dan hakikat akhirnya. Ketika manusia memfanakan dirinya, maka dia pada saat yang sama menyaksikan dirinya. Ya, ini kata-katanya bagus Pak Ustaz. Ketika manusia memfanakan dirinya, maka dia pada saat yang sama menyaksikan dirinya sendiri. Ya. Jadi dengan kata lain, hakikat dirinya tidak lain adalah syuhudun nafs dalam keadaan fana. Ya. Jadi ketika kita menyaksikan diri kita, yang kita saksikan adalah dia. Bagaimana kita menyaksikan diri kita? Ketika kita memfanakan diri kita. Kalau kita masih menganggap diri kita ada, ya tidak bisa. Jadi harus memfanakan diri, maka pada saat yang sama yang kita saksikan adalah dia. Ya. Kalau ada hadis mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, maka harus ada juga mirip dengan hadis itu adalah man syahada nafsahu faqad syahada rabbah. Siapa yang menyaksikan dirinya, hakikatnya menyaksikan Tuhannya. Ya, jadi ini. Biasa kita dengar kata-kata ini. Man syahada. Man arafa dulu. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, kalau dikasih baris. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, sekarang bisa mirip dengan ini. Ya, mirip dengan ini. Ya. Man syahada nafsahu, man syahada nafsahu faqad syahada rabbahu. Man syahada nafsahu faqad syahada rabbahu. Man syahada nafsahu faqad syahada rabbah. Siapa yang menyaksikan nafs dirinya, maka sungguhnya dia menyaksikan dirinya. Kalau bahasa buku tadi, siapa yang syuhud terhadap dirinya, maka dia syuhud kepada Tuhannya.
Ya, siapa yang musyahadah kepada dirinya, berarti dia musyahadah kepada Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kenapa? Dirinya lah merupakan cermin sempurna untuk menyaksikan dirinya, Tuhannya. Ya. Jadi pada saat seseorang menyaksikan dirinya, yang disaksikan adalah Tuhannya. Pada saat seorang syuhud kepada dirinya, dia sesungguhnya syuhud kepada Tuhannya. Faqad syahada rabbahu. Ya. Ini faqad syahada rabbahu, ini di atas barisnya. Faqad syahada rabbah. Ya. Begitu Pak sekalian. Nah, jadi ini kita lihat misalnya kata syuhud dalam Al-Quran ini. Ya, ini ada di sini. Kita lihat dalam surat Fatir dan surat Muhammad ya. Fatir 15 ya. Fatir 15. Nah, coba kita lihat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Antumul fuqara. Antumul fuqara. Kalian ini adalah orang yang fakir. Fuqara. Fakir itu diterjemahkan di sini dengan kata berkeperluan. Artinya kita tidak perlu kepada Tuhan. Seluruh keperluan kita ada pada Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah Tuhan aku menyembah dan kepadamu lah aku bisa memenuhi seluruh keperluan-keperluanku. Antumul fuqara. Kalian ini adalah fakir. Kepada apa? Ilallah, kepada Allah. Jadi ilallah, coba lihat mas sekalian. Bukan al-fakir minallah. Tetapi al-fakir ila Allah. Ila itu kepada. Jadi artinya kalau kita bergerak kepada Allah harus fakir. Ini lihat ini kata ila di sini. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak mengatakan antumul fuqara amam Allah. Kalian ini adalah fakir di hadapan Allah. Ya. Tetapi Allah mengatakan antumul fuqara ila Allah. Jadi kalau ingin ila, sabil ila, bergerak kepada safar ila, seperti kata Nabi seperti kata Nabi Ibrahim, ini zahibun ila. Zahibun ila. Coba kita lihat dulu. Zahibun ila. Kita lihat lagi Al-Quran ini ya supaya kita punya Al-Quran berbeda-beda ya. Kita lihat surat ini. Oh, enggak ada nih. Nah, ini. Kita lihat surat 37. Safat. Ayatnya 99. Nih. Apa yang perhatikan di sini? Ya. Nah, ini dia. Kita gedein ya. Waqala dan dia berkata ini, waqala Ibrahim berkata ketika dia ditanya, ketika diusir oleh Namrud setelah dibakar dan tidak terbakar, maka kemudian dia diusir untuk meninggalkan Babilonia. Setelah bersiap-siap dengan keluarganya, termasuk di dalamnya Nabi Lut, maka kemudian dia ditanya, wahai Ibrahim, kalian sekarang mau kemana? Karena kan diusirin ceritanya, dipersonalkan dari negaranya. Waqala, maka Ibrahim menjawab, ini sungguhnya aku zahibun ila. Nah, perhatikan ya sekalian. Zahibun ila. Ini. Zahibun ila rabbi. Sungguhnya aku pergi ila rabbi, kepada Tuhanku. Karena aku pergi kepada Tuhanku ini, zahibun ila rabbi. Aku pergi kepada Tuhanku, sayahdin, pasti dia akan membimbing aku. Jadi, zahibun ila. Nih, perhatikan kata ilahnya ke. Ya, ini. Ini terjemahan kata per kata. Waqala, ini semuanya zahibun, pergi. Ila, kepada ini. Rabbi, Tuhanku. Ya. Sayahdin. Sayahdin ini artinya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Allah akan menggait kita apabila apa? Apabila kita zahibun ila. Zahibun ilaihi. Zahibun ilallah. Zahibun ila Rabb. Ya. Baru. Ini kita temukan juga di dalam surat yang ke-4. Ya, ayatnya 100.
Surat 4 ayat 100 ya. Ya. Bapak sekali kita besarkan biar kelihatannya. Waman yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah. Waman yuhajir fi sabilillah. Waman yuhajir, siapa yang berhijrah fi sabilillah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Yajid, dia akan menemukan fil ardi, di muka bumi, muragaman, tempat perlindungan, kasiran yang banyak, wasaatan, dan juga luas, pintu-pintu rezeki yang luas. Baru kemudian baris kedua, waman, dan siapa yakhruj, keluar, min, dari, baitihi, rumahnya maksudnya dari kait-kait tadi, karena kita sekarang berumah di kait-kait kita, berubah di mobil, berubah, pokoknya berubah. Rumah kita ada di tanah, rumah kita ada di uan, dan sebagainya. Wa may yakhruj, siapa yang keluar min baiti, dari rumahnya, muhajiran, dalam keadaan berhijrah, ila, ini perhatikan, ila Allah. Sama tadi Nabi, siapa? Nabi Ibrahim tadi. Inni zahibun ila rabbi. Muhajiran ila Allahi. Jadi kata ila selalu kita temukan di sini. Nah, berarti makna daripada mana tadi? Jadi makna tadi daripada ini, berarti makna tadi kata-kata ila Allah di sini adalah pergi. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antum kalian al-fuqara, fakir. Kapan? Apabila mau kepada Allah. Jadi siapa yang ingin menuju kepada Allah, dia harus fakir. Tidak punya apa-apa. Dan siapa yang ingin menyempurnakan jiwanya, harus pergi kepada Allah. Karena Allah maha sempurna, maka kalau kita ingin sempurna, pergi ke yang maha sempurna. Jadi siapa yang mengaku ingin sempurna, tetapi tidak bergerak kepada Tuhannya, mustahil menjadi manusia sempurna. Lagi-lagi siapa yang ingin menyempurnakan jiwanya, tetapi tidak menggerakkan jiwanya kepada Allah, maka mustahil menjadi manusia sempurna atau mendekati manusia sempurna. Apa sebabnya? Ya maha sempurna Allah, kesempurnaan manusia ketika dia fana, sehingga yang ada hanya dia yang maha sempurna. Supaya kita fana, harus memfakirkan diri kita. Ya, karena dengan fakir, tidak punya apa-apa. Apa keperluan terbesar kita kepada Allah? Keperluan sehingga kita fakir, yaitu mengadah. Kita tidak bisa mengadah dengan sendirinya. Jadi kita tidak bisa mengadah. Jadi inilah perkara paling besar bagi manusia, yaitu mengadah. Mengadah. Kita tidak bisa mengadah dengan sendirinya. Harus diadakan oleh yang maha ada. Jadi kita tidak bisa mengadah. Jadi manusia tidak bisa mengadah, atau makhluk, ya, kita sebut saja manusia, tidak bisa mengadah kecuali dia diadakan oleh yang maha ada, yang maha ada. Jadi kita manusia tidak bisa mengadakan dirinya mengadah kecuali diadakan oleh yang maha ada. Ya. Jadi dengan demikian apa artinya? Ya kita fakir kan. Antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah yang al-ghani, yang sempurna. Jadi Allah lah yang al-ghani, yang maha sempurna. Dan karenanya dia terpuji. Ya. Satu lagi ayatmu. Surat Muhammad juga ada nih. Ya. Surat Muhammad ayat 38. Ya. Ayatnya 38. Ha antum, beginilah kalian. Ha ulai, mereka itu tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Beginilah kalian
ketika kalian bersikap kepada mereka sementara mereka dipanggil, diseru. Litunfiqu, untuk menginfakkan, membelanjakan sebagian hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Apa sabilillah? Dalam rangka menuju kepada kesempurnaan. Kalau istilah fikihnya dalam rangka qurbatan ilallah. Qurbatan ilallah. Jadi niat itu adalah dalam rangka qurbatan. Jadi fi sabilillah artinya apa? Yaitu bergerak. Zahibun qurbatan ilallah, bergerak untuk mendekat kepada Allah. Jadi antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Beginilah kalian ini adalah orang-orang yang jika dipanggil untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, faminkum, maka di antara kalian man yabkhal, ada yang pelit, kikir. Ya, ada yang man yabkhal, ada yang kikir, pelit. Ya. Wa man bakhil, dari kata yabkhal, bakhil. Wa may yabkhal, maka siapa yang kikir, apa artinya kikir di sini Pak Ustaz? Kalau bahasa awam kikir kan berarti tidak mau memberi. Ya, paling susah memberi itu kikir. Nah, kalau kita mengartikan di sini, kikir artinya apa? Terlalu banyak kaitnya. Ingat tadi kata-kata kait. Ya, ini. Nah, siapa yang terlalu banyak kaitnya di sini berarti kikir. Makanya bersedekah itu atau berinfak itu kan tujuannya melepaskan ikatan-ikatan sebetulnya. Maka tidak benar kalau orang dijanji-janji, kalau kamu bersedekah 3 juta, kamu akan dapat 30 juta. Kamu bersedekah motor, kamu dapat mobil. Ya tidak begitu. Kenapa? Karena berarti justru sedekahnya membuat mereka semakin terjerembab ke dalam kait-kait. Sedangkan tujuannya kita ini adalah melepaskan diri dari kait-kait. Melepaskan diri dari kait-kait, bahasa lainnya adalah zuhud. Nah, jadi Allah mengatakan, waman iya bakhal, siapa yang bakhil, fa'in namanya bakhal an nafsi, siapa yang bakhil, maka dia bakhil kepada nafs dirinya sendiri. Artinya dikorbankan dirinya. Siapa yang memelihara kait-kaitnya, berarti dia memelihara kait dirinya sendiri. Sehingga dirinya, nafsnya itu tidak akan pernah lepas daripada kait-kait tadi. Sementara harusnya kait-kait itu dilepaskan. Kenapa? Wallahul ghani. Allah itulah yang kaya. Ya. Allah itulah yang sempurna. Ini maha sempurna kita artikan. Wa antumul fuqara, dan kalian adalah fakir. Jadi ini bicara hakikat. Wallahul ghani wa antumul fuqara, dan kalian adalah fakir. Kalau ayat sebelumnya tadi adalah antumul fuqara ila Allah. Kalau bergerak kepada Allah harus memiliki ini, hakikat ini. Karena memang hakikatnya Allah itu adalah al-ghani, maha kaya, sedangkan kalian manusia adalah al-fuqara. Ya. Wa in tatawallau, kalau kalian tidak mengusahakan dirinya untuk menjadi fakir, bahkan menjadikan dirinya sebagai ghani seperti Fir'aun, maka yastabdil qauman, Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum gairakum, yang bukan kalian. Wa in tatawallau, kalau kalian berpaling maksudnya menolak, yastabdil qauman, pasti Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum yang lain, gairakum, yang bukan kalian. Summa la yakunu amsalakum, kemudian kaum yang menggantikan kalian tidak mungkin memiliki sifat pelit seperti itu, bakhil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah surat Muhammad ayat terakhir. Ya. Nah, jadi saya kira sudah jelas ya, kita kembali lagi ke buku ini. Ya. Jadi ketika manusia memfanakan dirinya, maka dia pada saat yang sama menyaksikan dirinya. Dengan kata lain, hakikat dirinya tidak lain adalah syuhud nafsnya. Jadi hakikat diri kita kapan? Pada saat kita mengalami apa yang disebut dengan syuhudun nafs, menyaksikan nafs kita sendiri. Ya, kapan kita menyaksikan diri kita? Dalam keadaan fana. Ya, dalam keadaan fana. Jadi makanya dikatakan tadi sini, siapa yang siapa yang gani, apa yang mana tadi? Siapa yang fuqara, fakir, bakhil, maka dia bakhil kepada diri sendiri ini. Waman yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi. Sama tadi maknanya. Waman yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi. Ini sama dengan ini. Hakikat dirinya tidak lain adalah syuhud nafsnya dalam keadaan fananya. Kapan dia fana? Apabila tadi dia tidak bakhil. Maka kalau dia bakhil, berarti dia menjadi hijab terhadap dirinya.
Ketika dia menjadi hijab terhadap dirinya, tidak bisa menjadi syuhud, menyaksikan dirinya. Sementara dengan menyaksikan diri kita, kita menyaksikan Allah. Man syahada nafsah, faqad syahada rabbah. Jadi, kesempurnaan hakiki bagi manusia adalah sampainya kita manusia kepada kesempurnaan hakiki dirinya dari sisi zat, hakikat, sifat, karakter, perbuatan, akhlak. Dan inilah yang merupakan kefanaan zat. Ini yang disebut dengan kefanaan sifat. Ini yang disebut dengan kefanaan perbuatan ke dalam atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah tauhid zat, tauhid sifat, tauhid perbuatan. Apa artinya tauhid zat? Tidak ada zat selain dia. Apa artinya tauhid sifat? Tidak ada sifat lagi selain sifat daripada dia. Apa artinya tauhid perbuatan? Tidak perbuatan, tidak ada amal kecuali perbuatan dia. Sehingga kita hilang. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramah. Bukan kamu Muhammad yang melempar pada saat kau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramah. Ya. Makam ini merupakan hasil dari syuhud manusia ketika dirinya menemukan bahwa tidak ada satupun zat, sifat, dan perbuatan kecuali zat, sifat, dan perbuatan Allah. Jadi tidak ada perbuatan pun kecuali perbuatan Allah. Coba kita lihat di sini. Kita kembali lagi ke surat 37. Ayatnya kita lihat dari 93. Nih, ayat 96. Apa bunyi ayat 96? Ini surat As-Saffat, surat 37 yang kita bahas juga di tadabbur. Ayatnya 96. Ya, jadi kita akan sampai nanti di sini. Tadabbur kita baru As-Saffat ayat 11-20 kemarin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian. Dan apa lagi? Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Jadi semua perbuatan kita itu ciptaan Tuhan sebetulnya. Ya. Jadi semua perbuatan kita adalah ciptaan Tuhan. Ya. Yang tadi, wallahu khalaqakum. Allahu khalaqakum, ciptakan kalian. Wa ma ta'malun. Jadi wallahu khalaqa, dia menciptakan kalian, dan takmal perbuatan kalian. Jadi apa sih perbuatan kita? Itu ciptaan Tuhan. Makanya perbuatan kita jika digunakan tidak pada tempat yang Allah ridhoi, disebutlah dengan durhaka. Kenapa? Karena menyalahgunakan perbuatan Tuhan. Saya tangan, untuk apa tangan? Dicipta dan Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja. Ketika tangan dipakai mengambil haknya orang, ya salah namanya. Karena bekerja itu artinya apa? Membantu orang lain. Ingat Pak sekalian, apa itu bekerja? Membantu orang lain. Ya. Ada orang yang tidak punya sopir, kita sopir, kita membantu dia nyopirin mobilnya. Maka dia bayar kita. Nah, jadi sebetulnya yang kita lakukan itu adalah tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbuat. Ya. Kita sibuk, tidak bisa memasak, kita panggil orang yang memasak di rumah kita. Ya, maka kan namanya dia menolong kita. Ya, dia menyiapkan masakan untuk kita. Nah, jadi jemaah sekalian, perbuatan itu adalah perbuatan Allah, tetapi apabila digunakan pada tempat yang salah, tidak proporsional, durhaka namanya. Kenapa? Menyalahgunakan perbuatan Tuhan. Ya, menyalahgunakan perbuatan Tuhan. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, dengan demikian, tauhid kita bukan hanya tauhid ciptaan, tapi juga tauhid perbuatan. Ingat tadi. Tauhid perbuatan. Ya. Ini tauhid perbuatan. Ya, tauhid zat, tauhid sifat,
dan tauhid perbuatan. Ketiga tauhid ini, jadi tauhid zat, tauhid sifat, tauhid perbuatan. Kalau di biasanya di pembahasan kelompok lain disebut dengan tauhid rububiyah, ya. Tauhid uluhiyah, begitu. Jadi tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid perbuatan. Zat artinya bahwa sebetulnya tuh zatnya cuma satu, zatnya Tuhan. Kita ini sebetulnya tidak punya hakikat. Yang kita pakai hakikatnya Tuhan. Yang ada hakikatnya cuma Tuhan. Ya. Zat, baru kemudian sifat, baru kemudian perbuatan. Ya. Jadi zatnya Tuhan itu adalah bersifat tersembunyi, rahasia. Nanti kita bisa ketahui kalau dia mengeluarkan sifatnya. Dan sifatnya pun nanti kita jelas apabila dia berbuat. Ya. Ketiga tauhid ini diungkapkan dengan ungkapan la ilaha illallahu wahdahu wahdahu wahdah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau biasa sholat sering wiridan, kalau habis sholat Bapak Ibu mesti ingat kalau wiridan habis sholat, ya, la ilaha illallahu wahdahu wahdahu wahdah. Ya. Nah, ini kita lihat, ini diberikan penekanan ini. La ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdah anjaza wa'dah wa nasara abada wa azza junda wa zaman. Kan begitu. Jadi la ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdah. Nah, kalau kita bisa salat biasanya la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, dan seterusnya. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah rabbuna rabbu aba'akum. La ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdah. Apa namanya wahdah wahdah? Kenapa 3 kali? Wahdah pertama adalah zat, wahdah kedua adalah sifat, wahdah ketiga adalah perbuatan. Wahdah itu artinya tauhid, dari kata wahid. Wahdah itu wahid. Wahid tauhid. Tauhid zat, wahdahu. Tauhid sifat, wahdahu. Tauhid perbuatan, wahdahu. Makam ini merupakan hasil dari syuhud manusia ketika dirinya menemukan bahwa tidak ada satu pun zat, sifat, dan perbuatan kecuali Allah. Jadi ketika dia menyaksikan perbuatannya, maka yang disaksikan adalah Allah. Ketika dia merasakan sifat-sifatnya, saksikan Allah. Dan ketika dia merasakan hakikatnya, maka dia menyaksikan hakikatnya, dia menyaksikan Allah. Jadi makanya jemaah sekalian, sifat-sifatnya para nabi sempurna, kasih terunjuk, kemudian namanya akhlakul karimah. Makanya Nabi mengatakan innama buistu illa liutammima makarimal akhlak. Jadi innama hanya saja buistu, aku dibangkitkan, aku diangkat sebagai nabi, diutus dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak. Bagaimana caranya akhlak ini? Perbuatan di sini. Akhlak ini nomor 3 ini. Dari mana munculnya akhlak? Dari sifat. Dari mana munculnya sifat? Dari zat. Nah, jadi kalau kita gunakan warna yang berbeda-beda, ya, ini adalah, nah tadi perbuatan ini yang ketiga. Ya, perbuatan ini apa? Perbuatan muncul daripada sifat. Ya, muncul dari sifat di sini. Sifat. Dari mana muncul sifat? Dari zat. Ya. Dari zat. Jadi ini yang paling dalam nih. Ya. Dari zat, sifat, baru perbuatan. Sama dengan kita juga. Hakikat diri kita, baru sifat-sifat kita. Dari sifat ketika terjadi perbuatan menjadi amal, ya maka disebut dengan perbuatan. Ya. Jadi zat, sifat, dan perbuatan ini adalah satu kesatuan yang bisa disaksikan di alam ruang waktu adalah perbuatan. Ya. Kemudian yang bisa kita pelajari secara psikologis adalah sifat, tapi yang bisa mengetahui ini adalah hanya diri-diri masing-masing saja. Ya. Zat. Maka la ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdah anjaza wa'dah wa nasara abda, dan seterusnya. Makam ini merupakan hasil dari syuhud manusia ketika dirinya menemukan bahwa tidak ada satupun zat, sifat, dan perbuatan
kecuali zat, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang disebut dengan hijrah. Jadi kalau kita tadi baca di sini, ya, kalau kita tadi baca ini, kalau kita baca surat An-Nisa tadi, ini kita pakai Quran yang ini biar lebih besar. Wa may yakhruj, siapa yang keluar min baitihi. Apa itu dari baitnya? Dari sifat lamanya. Ya, selama ini dia berumah di atas sifatnya, dia punya rumah di dalam sifatnya. Sifat pelit, sifat emosional, sifat temperamental, sifat suka meledekin orang, sifat merendahkan orang lain. Itu baitihi. Siapa yang keluar dari sifat-sifat buruknya, nah begitu. Siapa yang berusaha keluar, meninggalkan sifat-sifat buruknya, baitihi, muhajiran dalam keadaan berhijrah, pindah, bergerak menuju, ataukah zahid, zahibun, pergi, ilallah, kepada Allah. Di tempat lain juga ada kata ini muhajirun ilallah. Muhajiran ilallah, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Ya, jadi ini yang disebut dengan berhijrah. Ini yang disebut dengan perjalanan. Ini disebut dengan safar. Dan ini yang disebut dengan mi'raj. Jadi mi'raj itu artinya apa? Berhijrah, meninggalkan sifat-sifat lama kita. Nah, jemaah sekalian, oleh sebab itulah tujuannya kita melakukan muhasabah adalah mengetahui apa sifat-sifat kita yang masih ada, sifat-sifat buruk. Coba kita mau lihat diri kita aja. Cuma sayang jarang orang mau melakukan muhasabah pada dirinya. Apakah kita masih suka menggunjing orang? Ya, nah berarti sifat ini harus kita berjuang meninggalkannya. Kenapa? Karena itu bukan sifat ilahi. Ya. Apakah kita masih suka mentajasus, cari-cari kekurangan orang? Ya, berarti kita harus masih berjuang keras. Ini disebut dengan jihadun nafs. Melawan diri kita sendiri. Ya. Hakikat puasa sebetulnya adalah melawan diri sendiri. Puasa itu artinya menahan diri dari sifat-sifat yang buruk yang selama ini telah menjadi penyakit kita. Maka kalau masih ada sifat seperti itu harus kita muhasabah, evaluasi diri dan meninggalkannya. Meninggalkan itu artinya apa? Hijrah. Karena tidak bisa perbuatan ini baik kalau sifat itu tidak diperbaiki. Nah, untuk mengetahui sifat ini yang tahu cuma diri kita. Kalau perbuatan bisa ditangkap polisi, tapi kalau sifat, masih sifat, tidak bisa. Yang tahu sifat buruk kita cuma diri kita sendiri. Kalau perbuatan bisa dilihat orang, misalnya orang itu misalnya mengejek orang, kan kelihatan. Kita bisa tegur, jangan mengejek orang, tidak boleh. Tapi kalau sifat masih ada di dalam dirinya, nah, yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus mulai perbuatan kita rasakan eksesnya kepada orang, baru kemudian kita ke dalam sifat. Nah, agama itu Al-Quran itu dengan syifa adalah dalam rangka menghilangkan penyakit ini. Jadi kalau Allah mengatakan di sini, ya, kalau Allah mengatakan seperti ini, ya, wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Qur'an itu apa-apa yang ada di dalamnya syifa, maka dia itu adalah syifa, obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun. Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an itu adalah syifa wa rahmah lil mu'minin, kepada orang mukmin. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Jadi kami turunkan daripada Al-Qur'an itu apa? Syifa, obat, rahmat bagi orang yang beriman. Maksudnya kalau kita mulai dengan ilmu dan ilmu melahirkan kita pengetahuan, maka kemudian menjadi obat Al-Qur'an itu. Ya. Dari mana pengetahuan tadi? Dari Al-Qur'an ini menjadi obatlah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin.
Jadi Al-Quran itu bagi orang yang tidak bisa mengobati penyakitnya sendiri, yang tidak menyadari dulu, dia tidak bisa bertambah apa-apa kecuali kerugian. Jadi Al-Quran ini adalah syifa'un wa rahmah, obat untuk mengobati tadi sifat-sifat buruk yang masih ada, yang masih hadir, yang masih ikut pada jiwa kita. Jadi kalau bukan untuk itu, Al-Quran tidak diturunkan. Dan Al-Quran itu sangat powerful untuk mengobati ini. Al-Quran powerful. Jadi tidak ada obat jiwa yang paling powerful kecuali adalah Al-Quran. Mana ayatnya coba kita lihat di sini. Lima 59. Lau anzan ayat 21. Al-Hasyr 59. Lau seandainya anzalna kami turunkan hadal Quran, Al-Quran ini. Jadi seandainya ini kan pengandaian, berarti tidak, tapi seandainya, lau seandainya anzalna kami turunkan hadal Quran, Al-Quran ini ala jabalin, di atas gunung. Seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung. Jadi gunung artinya apa? Kan membatu. Gunung itu kan biasanya mengeras. Kan kenapa bisa gunduk? Gundukan itu kan gunung kan menjadi gundukan besar. Gundukan raksasa, apa? Kumpulan raksasa. Biasanya terbuat dari batu. Jadi artinya apa? Hati yang membatu juga, hati yang sombong seperti gunung hanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Ya, seperti mana Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini diturunkan ala jabalin, kepada gunung, kesombongan, keras hati, karena gunung adalah batu, gunung adalah tinggi, sombongan, tinggi hati. La ra'aitahu, kamu akan menyaksikan hu-nya gunung itu khasyian, tunduk, ya. Mutasadian, serai terpecah, maksudnya menjadi lembut, ya. Remuk, ya kan, batu kan keras. Tapi seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung yang keras, gunung yang membatu, maka kamu akan menyaksikan gunung itu adalah khasyian, tunduk, ya. Dalam keadaan mutasadian, pecah, halus. Lihatlah namanya semen. Semen itu kan gunung yang dihancurkan. Kapur itu gunung yang dihancurkan. Jadi la ra'aitahu khasyian mutasadian min khasyiatillah, karena takutnya kepada Allah. Berarti kalau ada orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak membuat hatinya lembut, maka lebih buruk daripada gunung, daripada batu. Au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Karena harusnya berdasarkan ayat ini, harusnya gunung saja dia akan khasyian mutasaddian min khasyiatillah. Dia akan tunduk, patuh, dan menghancurkan dirinya. Maksudnya meleburkan dirinya. Bukan lagi gunung yang keras. Min khasyiatillah. Karena takutnya kepada Allah. Jadi takut kepada Allah adalah lembut. Takut kepada Allah seperti bubuk semen. Yang tadinya batu kemudian menjadi lembut. Watilkal amsal. Tapi sayangnya ini adalah perumpamaan saja. Jadi kalau ada jiwa yang begitu kerasnya dan tetap tidak berubah, maka kemudian dia lebih keras daripada batu. Dan kalau ada jiwa dan dia ingin mengobatinya, obatnya adalah Al-Quran. Ingat, Al-Quran. Ini tidak ada penafsiran lain, karena tulisannya Al-Quran. Lau anzalna hadzal. Makanya para maksumin, ulama-ulama besar, maksud saya di sini ulama besar adalah pewaris Nabi, yang merupakan orang-orang suci, orang yang terjaga, itu adalah pasangan sempurna Al-Quran, pasti mereka lembut semuanya. Ya. Tidak ada di antara mereka yang mencaci pihak lain. Ya. Bahkan menyerang pemerintah saja pada saat itu tidak ada. Ya. Kenapa Imam Ali berperan dengan Muawiyah? Ya karena Imam Ali diserang. Ya itu didatangi ke Kufah. Lahirlah perang Jamal, lahirlah perang Siffin. Seperti mana Nabi? Kenapa Nabi berperan di Madinah? Karena dia dikepung, didatangi. Kita sudah lihat surat Al-Ahzab. Jadi tidak mungkin para nabi itu melakukan serangan bersifat agresif. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka hatinya adalah seperti ini, khasyian,
mutasaddian min khasyatillah. Itu mengatakan watilkal amsalu nadribuha linnas. Itu adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia untuk apa? Mudah-mudahan manusia itu la'allahum. Mudah-mudahan manusia itu yatafakkarun. Mau berfikir, mau bertafakur. Apa itu tafakur? Melihat ke dalam diri tadi di sini. Melihat ke dalam diri kita. Tafakur namanya. Muhasabah nama lainnya. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ya mudah-mudahan kita teruskan sampai di sini ya. Maka ini merupakan hasil dari syuhud manusia ketika dirinya menemukan bahwa tidak ada satupun zat, tidak ada satupun sifat, tidak ada satupun perbuatan, kecuali semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak kecuali bahwa itu adalah zat, sifat, dan perbuatan Allah. Tentunya hal ini tanpa berakhir kepada hulul. Karena ada juga hulul namanya, inkarnasi. Dan penyatuan. Karena Tuhan yang Maha Suci niscaya bersih dan suci dari dua perkara itu, hulul dan penyatuan. Maksudnya menyatu tapi tetap ada dua entitas, ya kan? Menjadi tersusun namanya. Maha Suci Allah dari situ. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya. Jadi hari ini tanggal 15 Januari 2022 sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. barakallahu fi azim. Apa Ustaz? So, ringkas cerita sebagai pelengkap topik malam ni, boleh ke dikatakan bahawa Allah izinkan mereka melalui syuhud tadi dapat menyaksikan alam hakikat yang tersembunyi, yang terahsia, yang ini alam batin tadi, walaupun sebelum ajal kita mati. Dan ini sesuai dengan ayat Quran yang Ustaz pernah ajar kami yang berbunyi, kami akan perlihatkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru dan pada diri mereka. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi agama datang justru tujuan utamanya agar kita menyaksikan sebelum kematian itu datang. Karena kalau kita menyaksikannya pada saat kematian datang, yang menyaksikan itu adalah yang terjadi adalah penyesalan dan rasa sakit. Karena kalau kita merasa menyesal itu kan sakit. Penyesalan itu paling sakit. Coba misalnya, mohon maaf, kalau kita tanpa sengaja misalnya menginjak, melindas mobil kucing kita, kucing kesayangan kita. Tiba-tiba tanpa sengaja kita injak mobil, apa kita tabrak, meninggal, mati. Itu alangkah menyesalnya kita. Ya Allah, kucingnya tidak tahu masalah, kita tabrak, mati pula. Ya. Nah itu penyesalan itu melahirkan penderitaan. Jadi pada saat kita di akhirat, lalu kemudian menghadap kepada Allah dan manusia suci, syuhud, pada saat itulah penderitaan datang. Kenapa? Karena kita ini berjarak dengannya. Sementara dia adalah merupakan suatu kenikmatan. Bayangkan kalau Bapak bisa bayangkan, kalau diundang kepada sebuah diundang pada sebuah jamuan makan ya, party, makan, makanannya bagus-bagus, enak-enak ya, cantik-cantik. Setelah itu kemudian kita dikasih jarak, tidak boleh mendekat. Ya, dikasih jarak misalnya 10 meter dari meja itu. Sementara kita sudah lapar luar biasa. Coba. Lapar luar biasa, pengen mencicipi makanan itu, minumannya, tetapi tidak boleh mendekat. Itulah penderitaan. Nah, inilah penderitaan di akhirat ketika kita menyaksikan Allah, tapi kita melihatnya dari jauh. Kita menyaksikannya dari jauh. Iya, dari bayi dan dari jauh. Makanya apa tujuan beribadah? Qurbat tadi, qarib, qurbatan ilallah, atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat sebetulnya agama datang adalah justru kita menyaksikan dia sebelum kematian itu datang kepada kita. Karena dengan menyaksikan dia dalam kehidupan kita ini, maka yang kita rasakan sendiri adalah kenikmatan. Makanya para manusia suci itu yang ada pada dirinya adalah kenikmatan. Seperti yang sering kita angkat kata-kata Bunda Zainab, mara itu ilah jamila. Tidak ada kusaksikan lagi kecuali keindahan. Artinya apa? Ya bukan hanya Bunda Zainab yang berkata begitu. Semua manusia suci berkata begitu.
tidak ada lagi yang disaksikan kecuali hanya keindahan saja. Kenapa? Apapun yang disaksikan, yang dia saksikan adalah dia, karena tadi sudah sampai pada tingkat tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid perbuatan. Makanya ini yang dikatakan di dalam ayat yang kita biasa sampaikan, seperti dikutip tadi Pak Nur, sanurihim ayatuna. Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haqqu min rabbihim. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, tajalliyat kami. Ya, jejak-jejak tangan kami. Sidik di mana fil afaq, di seluruh afaq, apa itu seluruh penjuru? Fa'aina matwallu, kemana saja menghadap, itu namanya fil afaq. Bahkan wa fi anfusim, dalam diri mereka sendiri. Untuk apa? Hatta, sampai yatabayyan, jelas sekali anahul haq, bahwa yang ada hanya al-haq. Setiap kita saksikan di luar dan dalam diri kita adalah al-haq. Inilah yang dikatakan oleh al-halaj, sehingga kemudian al-halaj dihukum pancung. Kenapa? Karena dianggap salah. Kenapa dia mengatakan ma fil jubbati illa anal haq wa ma fil jubbati illa Allah. Anal haq wa ma fil jubbati illa Allah. Saya adalah kebenaran. Karena kebenaran itu siapa? Anak. Anak itu adalah al-haq sebetulnya. Jadi yang dikatakan al-halaj ini sebetulnya ayat Al-Quran yang pernah kita pelajari dalam surat Toha. Kepada Nabi Musa dikatakan, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Lalu berkata al-halaj, ana al-haq. Ana itu adalah al-haq. Wa ma fil jubbati, dan tidak ada lagi yang ada dalam jiwaku illa Allah, kecuali Allah. Nah, sama tadi ayatnya. Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim wa fi anfusihim, diri mereka. Maka tidak salah al-halaj mengatakan, dalam diri saya tidak ada lagi yang ada kecuali dia, Allah. Ma fil jubbati, tidak ada lagi yang ada dalam jubahku illa Allah, kecuali Allah. Kenapa tadi? Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Hatta yatabayyanu annahul haq, sampai mereka jelas terang benderang bahwa yang ada sebetulnya adalah al-haq. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz, ada 2 pertanyaan. Silahkan Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, pertanyaan pertama dari Ibu Yeni. Apakah dalam zuhud termasuk melepaskan pikiran dan emosi negatif yang ada dalam diri kita dan menyerahkan semuanya pada Allah SWT? Jawabannya iya. Jadi bukan hanya, karena sebetulnya emosi kita itulah yang terikat tadi kepada benda-benda sehingga disebut emosi negatif. Jadi kalau Ibu Yeni bicara tentang emosi negatif, maka yang dimaksud emosi negatif di situ adalah yaitu keterikatan. Kan misalnya contohnya sini, kenapa ada orang membunuh? Karena dia ingin mengambil harta orang, kan begitu biasanya tuh. Orang membunuh orang karena ingin mengambil hartanya. Ya, karena ingin mengambil kekuasaannya. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperangi oleh Muawiyah? Ya karena masalah kekuasaan. Ya. Jadi ini adalah menyangkut masalah pengen mengambil mobilnya orang. Ya kita biasanya berbuat negatif. Ya. Kalau di Indonesia adanya begal, dibegal. Ingin menguasai motornya orang, dibegal di jalan. Ya. Jadi emosi negatif itu justru akibat, konsekuensi, ya, efek daripada kait-kait tadi itu, kait kita kepada benda-benda. Jadi oleh sebab itulah kita harus lepaskan semuanya. Sebetulnya Islam yang sungguhnya itu adalah yang melepaskan diri kepadanya. Kalau belum melepaskan diri kepadanya, belum berislam. Karena tagline-nya Islam itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa itu la? Lepas. Ya. Kata melepaskan kait tadi bahasa lebih apa namanya Islaminya ada apa? Yaitu berbaroah. Berbaroah itu berlepas diri. Ya. Berbaroah. Kemudian kita datang kepada Allah melalui manusia berwilayah, berwala. Ya. Jadi itu tagline-nya apa? La ilaha
illa Allah. Tidak ada lagi la. Artinya apa? Tidak ada kait. Semua kait saya lepaskan. Illa kecuali Allah. La ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Burhan. Ya, Pak Burhan. Apa bisa manusia mencapai kepada kefanaan total? Jawabannya ya, tetapi ini hanya terjadi terutama pada manusia suci, para nabi, rasul, para imam. Kalau kita mungkin ya mudah-mudahan sih bisa, tetapi mungkin kalau saya sih melihat ada ulama-ulama tertentu seperti contohnya Imam Khomeini tempoh hari itu mencapai derajat itu. Ya. Tapi ya itu pendapat pribadi kita, artinya tidak kita temukan nas dari Tuhan. Yang ada nasnya itu kan ahlul bait, orang suci. Karena Allah mengatakan apa? Innama yuridullah lidhiba ankumur rijsa. Kata rijsa itu artinya tidak ada lagi kotoran. Ketika tidak ada kotoran kan berarti sudah panah. Karena yang namanya kotoran-kotoran itu selain daripada dia, selain daripada kotoran sebetulnya di situ. Ya. Selain daripada Allah yang ada pada diri kita itu kotoran sebetulnya. Oleh sebab itulah ketika semuanya tidak ada yang ada Allah, itulah sudah dengan liuzhiba ankumur rijsa ahlal bait, sehingga dengan lepasnya kotoran-kotoran itu wa yutahhirakum tathira, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Nah, karena kita anggaplah kita tidak bisa sampai ke situ, ya kita bantu saja Nabi Nuh buat perahu. Itu saja Pak Burhan. Jadi kita bantu saja Nabi Nuh buat perahu. Kita bantu saja Nabi membuat perahunya, membesarkan perahunya. Karena Nabi telah mengatakan bahwa masalu ahli baiti kasafinati Nuhin man rakibaha najah. Perumpamaan ahlul bait yang disebutkan dalam surat 3333 itu adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Seperti bahteranya Nabi Nuh, siapa yang menaikinya dia akan selamat. Cuma itu saja. Ya, naik di atas perahu Nabi Nuh bukan orang suci semuanya juga. Bukan bukan yang fana secara total. Tetapi mereka telah mencantolkan dirinya, kaitnya dipindahkan dirinya kepada manusia suci tersebut. Akhirnya mereka semuanya ikut juga selamat. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi, Pak sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesertaannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan alfa. Marilah kita senantiasa melakukan muhasabah, tafakkur ke dalam diri kita masing-masing, mencari sifat-sifat buruk kita, lalu mencoba menterapinya, menghilangkannya. Terutama obat yang paling baik dan sempurna adalah kitab suci Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.